Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jalan Cerita, channel yang akan membahas tentang jalan cerita dari sebuah film. Sebelumnya, terima kasih sudah sudi untuk mampir di channel Jalan Cerita. Kali ini kita akan membahas film Upgrade. Film ini dirilis pada tahun 2018 yang menghabiskan budget sekitar 5 juta US dollar. Langsung saja kita mulai. Film dibuka dengan seseorang bernama Gray yang sedang tengah asik memperbaiki kendaraan di garasinya. Ternyata Gray ini adalah seorang mekanik. Kendaraan yang sedang diperbaiki adalah kendaraan yang nanti akan dijualnya kepada temannya bernama Aaron. Saat kendaraan dirasa sudah baik, maka Gray pun keluar rumah. Tak lama istrinya tiba dari tempatnya bekerja dengan menggunakan kendaraan berteknologi otonom yang dikendarai oleh komputer. Sesampainya di dalam rumah, asa dari istri Gray disambut oleh asisten berupa komputerisasi yang langsung menyebutkan suhu di dalam ruangan serta apapun yang perlu dilakukan atau yang dibutuhkan oleh Asa setiap pulang dari kantor. Tak lama kemudian, Gray mengajak Asya untuk mengantar kendaraan yang sudah dibeli kepada Aaron. Sebetulnya Asa tidak mau, tapi karena Gray mengatakan kau akan takjub saat nanti melihat rumah dari si Aaron. Akhirnya berangkatlah Gray dan Asa bersama dengan dua kendaraan. Yang satu kendaraan dari Asa yang begitu canggih karena bisa berkendara sendiri, serta mobil yang akan diserahkan kepada Aaron. Saat masuk ke rumah, yang tampak dari luar hanya adalah batu. Ternyata rumah itu berada di dalam bawah tanah yang membuat Asa benar-benar sangat terkejut dari sebuah rumah yang begitu sederhana dari luar tapi sepertinya sangat canggih. Dia pun memperkenalkan Asa dengan Aaron. Ternyata cukup dikenal oleh Asa sebagai pemilik perusahaan komputerisasi terbesar yang bernama Facial Computer. Asa cukup mengenal perusahaan Aaron tersebut karena Asa sendiri bekerja di sebuah perusahaan komputer yang bernama Cobalt yang belum bisa sebesar Facial Computer. Disinilah Aaron memperkenalkan sebuah temuannya berupa komponen elektronik berbentuk IC kepada Asya dan Gray. Aaron pun memberitahukan bahwa komponen ini mampu melakukan hampir segalanya seperti mengemudi, menghitung, apapun seperti otak manusia. Dan alat ini diberi nama oleh Aaron yaitu bernama STEAM. Dan tak lama pun Gray dan Asa menuju pulang menggunakan kendaraan yang otonom itu. Disinilah mulai awal terjadinya sebuah cerita ini dimulai. Dalam perjalanan pulang ternyata mobil otonom ini seperti dihack, yaitu keluar dari jalur tujuan ke rumah dari Gray dan Asa. Ini disadari oleh mereka berdua dan kemudian mencoba untuk mengambil alih kendaraan secara manual. Tapi yang terjadi adalah mobil otonom ini tidak mau dioperasikan secara manual. Dan akhirnya terjadilah insiden di mana mobil ini terbalik. Malapetaka ini dimulai. Akhirnya datanglah segerombolan perampok, tapi anehnya tidak ada yang dirampok. Tapi mereka semuanya ditembak melalui senjata yang dikeluarkan dari pergelangan tangan. Disinilah Gray kehilangan istrinya yang bernama Asya, yang ditembak oleh perampok yang akhirnya meninggal dunia. Gray pun mengalami koma selama 3 bulan lamanya dan akhirnya Gray pun kembali ke rumahnya yang sangat terkomputerisasi. Semua dilayani oleh asisten yang dikendalikan oleh komputer, dari minum obat, memindahkan dari kursi roda ke tempat tidur, dan lain hal sebagainya. Setelah kejadian itu, Gray mengalami kelumpuhan total. Di rumahnya Gray tidak ditemani oleh asisten yang berupa komputer tapi juga oleh seorang ibu yang penuh kasih sayang merawat Gray. Keesokan harinya Gray dan ibunya berkunjung ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus yang tengah dialami oleh Gray dan istrinya, Asa. Tapi Gray juga akhirnya kecewa karena tidak ada titik terang siapa pelaku pembunuhan istrinya. Gray pun pulang.
Sampainya di rumah, Gray meminta asisten komputernya untuk menyuntikkan beberapa dosis obat ke dalam dirinya. Dikarenakan keputusan asa, tapi secara sistem ini ditolak. Tapi pada akhirnya Gray pun overdosis dan dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit inilah Aaron datang menjenguk dan juga pastinya menawarkan bantuan. Tapi Gray pun menolak atas bantuannya karena dia tidak ingin menjalani hidup ini lagi. Sudah putus asa. Tapi Aaron pun tak putus asa dalam merayunya. Dia mengatakan memang komputer tidak bisa mengembalikan istrimu yang sudah meninggal, tapi dia bisa menyembuhkanmu. Karena Aaron menawarkan chip atau IC yang ditemukan olehnya yang mampu melakukan apapun. Tapi dengan syarat semua harus dirahasiakan oleh siapapun dan semua operasi dilakukan di rumah Aaron tersebut. Akhirnya, Gray pun mengambil kesepakatan tersebut untuk dipasang berupa komputer yang mampu melakukan segala hal di dalam tubuhnya, dan operasi pun dimulai. Setelah operasi selesai dilakukan, maka diujilah semua tangan dan kaki dari Gray. Ternyata itu berhasil sesuai dari harapan si Aaron. Setelah semua uji coba dilakukan, maka Gray melakukan penandatanganan kesepakatan bersama Aaron. Akhirnya Gray pun pulang dan merasa puas. Setelah itu Gray melakukan penyelidikan pembunuhan dari istrinya. Sebelum itu dilakukan, Gray pun kaget karena mendengar suara seorang. Ternyata itu adalah sistem dari suara komputer atau chip yang terpasang di dalam bagian belakang leher Gray yang memperkenalkan diri bernama Steam. Dan yang hanya mendengar suara dari sistem adalah Gray itu sendiri. Orang lain tidak dapat mendengarnya. Steam pun mulai membantu Gray untuk menganalisa pembunuhan dari istrinya, mulai dari rekaman drone milik polisi saat kejadian. Di sana Steam mengajari Gray untuk menganalisa siapa pembunuhnya. Akhirnya terungkaplah dari tanda tato yang ditangkap oleh drone saat itu. Tapi Gray pun tidak bisa memberitahu informasi itu kepada polisi, dikarenakan tidak cukup bukti untuk menangkap siapa identitas pembunuh tersebut. Di sini Aaron mengajak Gray untuk mengungkapnya dengan melakukan pemantauan yang dibantu oleh Steam. Didapatlah data dari tato tersebut merupakan seseorang mantan marinir yang sudah juga diketahui tempat tinggalnya. Dan akhirnya Gray pun memutuskan perjalanan menuju tempat tinggal dari pemilik tato tersebut. Setelah sesampainya di sana, Gray pun membuntuti keberadaan dari tersangka pertama. Dan akhirnya Gray pun terlibat baku hantam terhadap pelaku pertama bernama Shaq. Tapi sepenuhnya bukan Gray yang melakukan, tapi Steam yang berada di dalam badan Gray yang melakukan bela diri dan membunuh dari pelaku pertama. Gray akhirnya meninggalkan tempat tersebut, tapi pada keesokan harinya detektif pun mulai melakukan identifikasi penyelidikan pembunuhan dari Shark tersebut. Tertangkaplah Gray yang sedang berada di jalan dekat rumah dari Shark tersebut melalui drone. Yang akhirnya Gray diminta informasi terkait hal tersebut oleh kepolisian. Pastinya Gray pun menyangkal. Apa yang dilakukan oleh Gray diketahui juga oleh Aaron. Dan Aaron pun tidak menyetujui dan melacak selalu keberadaan dari Gray. Disinilah terjadi perdebatan antara Aaron dan Gray. Gray melakukan penyelidikan lanjutan guna menemukan pembunuhnya berikutnya. Itu pun karena dari Steam yang selalu termotivasi untuk melakukan balas dendam terhadap para pembunuh istrinya. Dan akhirnya Gray pun disarankan untuk datang ke sebuah klub karena disitulah target keduanya untuk dibinasakan oleh Gray. Tapi Gray tidak ingin membunuhnya. Sesampainya di klub, Gray pun melakukan aksinya dan akhirnya Gray terpojok untuk meminta bantuan kepada Steam.
dan semua akhirnya diambil alih oleh Steam dan pada akhirnya Gray melakukan pembunuhan untuk kedua kalinya yang dilakukan oleh Steam. Steam memperingatkan Gray bahwa dirinya akan dimatikan dari jarak jauh oleh Aaron karena keberadaan posisi di mana Gray sudah diketahui. Itu benar saja, ternyata Aaron sedang melakukan instruksi shutdown terhadap Steam dari jarak jauh. Steam pun meminta Gray untuk menulis semua instruksi apa yang dikatakan Steam dicatat dan untuk segera menemui Jamie selaku hacker yang akan mampu memutus gerbang masuk dari Aaron yang ditujuannya agar Aaron tidak dapat mematukan dari jarak jauh dan tidak dapat menerima instruksi apapun dan dari siapapun kepada Steam. Akhirnya Steam pun bisa leluasa mengendalikan apa yang diinginkan. Akhirnya peretasan terhadap keamanan input itu berhasil dilakukan oleh Jamie kepada Gray dan akhirnya Steam mampu di luar kontrol dari Aaron dan siapapun. Terjadilah pertempuran sengit antara Gray dengan pelaku terakhir atau biang dari komandan pembunuhan tersebut. Gray pun akhirnya berhasil lolos dari Fish, pelaku berikutnya. Sesampainya di rumah, Gray tak sadar berjalan tanpa kursi roda yang diketahui oleh ibunya yang berada di rumah. Dan akhirnya Gray bercerita terhadap ibunya apa yang terjadi padahal dia harus merahasiakan ini terhadap siapapun. Itulah kesepakatannya kepada Aaron. Seperti biasa pada keesokan harinya, detektif pun mendatangi rumah Gray untuk melakukan semua apa yang ditangkap drone dan di mana kursi roda itu lagi-lagi ditemukan di tempat kejadian pembunuhan. Gray akhirnya kesal juga kepada Steam. Akhirnya terjadilah perdebatan antara Gray di dalam dirinya. Steam pun akhirnya berkata, "Kau tidak bisa berbuat apa-apa karena akulah yang menggerakkan ototmu dan aku pun sudah punya wewenang penuh tanpa persetujuan atau izin akses darimu itu." Dimulai pada saat peretasan kemarin, semua input security sudah dimatikan oleh karenanya Steam punya wewenang penuh tanpa instruksi dari luar. Akhirnya Gray pun pasrah mengikuti semua instruksi Steam untuk melakukan pembunuhan kepada Fix. Kalau tidak, maka Fixnya yang akan mencari dan membunuhnya. Dan saat detektif itu datang, dia menaruh alat perekam atau pendengar dari jarak jauh di jaket yang dipakai oleh Gray. Dan akhirnya semua pun diketahui antara Gray dan Steam oleh detektif Cortez. Dan akhirnya detektif Cortez pun mengikuti kemana Gray mengendarai kendaraannya. Gray pun dan Steam juga mengetahui bahwa mereka telah diikuti oleh detektif dan disinilah terjadi kejar-mengejar antara Gray dan detektif Cortez. Akhirnya dengan kemampuan Steam yang mampu meretas mobil otonom yang sedang berada di jalan raya mampu menghentikan pengejaran yang dilakukan oleh detektif Cortez. Akhirnya Gray pun terhindar dari pengejaran detektif Cortez. Gray pun tiba di tempat tinggal di mana Fix berada dan terjadilah dialog dan perdebatan bagaimana Fix bisa ditanam senjata dan semi komputer lainnya oleh perusahaan yang bernama Cobalt di mana tempat istrinya Gray bekerja. Ternyata kemampuan Fix dengan Gray sama lincahnya, yang membedakan adalah tubuh di Fix ternyata tertanam senjata, sedangkan itu murni hanya IC atau chip yang terdapat di badan Gray. Fix pun akhirnya bisa diatasi dan dibunuh oleh Gray dan Steam pastinya. Dan akhirnya Gray mengetahui siapa yang membunuh atau dalang di balik itu semua. Karena Gray mendengarkan rekaman pembicaraan bahwa Gray harus dibunuh atau tidak Fish juga akan dibunuhnya. Dan dari suara itu terdengar suara Aaron. Ternyata Aaron yang melakukan semua itu. Gray pun meluncur ke tempat di mana Aaron tinggal. Saat Gray sedang berdialog dengan Aaron, datanglah detektif Cortez yang menodongkan pistol ke Gray. Akhirnya terjadilah perkelahian antara Gray dan detektif Cortez. Disinilah
bisa dikalahkan oleh Grey, dan pastinya atas kehendak Steam, karena semua otot dikendalikan oleh Steam. Saat tengah mencekik detektif Cortez, disitulah Grey berontak. Ia tidak ingin membunuhnya, tetapi Steam terus memaksanya, dan akhirnya Grey tetap bersikeras dan mencoba untuk melepaskan cekikan ke leher detektif. Dan akhirnya Grey dapat dilumpuhkan oleh detektif dengan alat strum yang dimilikinya atas saran Grey. Saat Grey tak berdaya, disinilah Aaron mengungkapkan semua apa yang terjadi, bahwa dia sudah tak memimpin lagi perusahaan ini setelah Steam menguasai Aaron juga, dan lebih cerdas darinya. Steam telah memilih Grey karena Steam ingin menjadi manusia, maka Grey adalah manusia pilihan Steam. Setelah mendengar penjelasan itu semua dari Aaron, akhirnya Steam menampakkan suaranya di ruangan tersebut, dan akhirnya Aaron pun terbunuh oleh Grey yang dilakukan oleh Steam menggunakan tubuh Grey. Grey pun bersusah payah untuk tidak membunuh detektif Cortez, maka pistol yang tengah dipegang Grey pun itu langsung mengarah ke kepala Grey, dan akhirnya Grey pun sudah berada di atas kasur rumah sakit, dan dia menyadari yang sedang terjadi, dan dia merasakan kehadiran seorang istrinya, Asha. Ternyata benar, istrinya itu berada di sampingnya dan memberitahukan bahwa kita mengalami kecelakaan. Kamu tidak sadar beberapa minggu. Dan ternyata Grey sudah dialihkan ke dunia alam pikirannya, bukan lagi di dunia nyata, dan sepenuhnya tubuh Grey dimiliki oleh Steam. Dan akhirnya Steam membunuh detektif Cortez, dan akhirnya cerita pun selesai. Bagaimana kawan dari cerita film tersebut, bahwa komputer atau chip bisa menguasai tubuh manusia, bisa mengendalikan semua pikiran dan segala macam apapun yang bisa dilakukan oleh manusia. Namanya juga film fiksi, inilah imajinasi manusia yang digambarkan melalui film. Dan pasti itu tidak akan terjadi, bahwa manusia pada akhirnya akan kembali ke alam akhirat yang begitu kekal. Terima kasih sobat sudah menonton jalan cerita dari Upgrade yang dirilis tahun 2018. Sampai jumpa di jalan cerita berikutnya. Terima kasih.